Kemudian kita masuk ke iterasi yang berikutnya ya. Tadi di iterasi yang terakhir kita ulang lagi bahwa kita mendapatkan nilai X1-nya sama dengan berapa? Sama dengan nih. Sama dengan 4. X2-nya karena dia masih non basis, dia masih bernilai 0 dengan Z di sini adalah nilainya 12 ya. Z-nya tentu saja skalar, bukan vektor. Oke. Kalau kita masuk ya, sekarang caranya sama, kemudian kita akan memeriksa apakah ini sudah optimal atau belum ya. Sehingga kalau belum optimal, kita akan melakukan beberapa tindakan. Oke. Di sini sama tadi, Anda melakukan pemeriksaan optimalitas dengan sebelumnya mengidentifikasi berapa pengali simpleknya yang dia merupakan koefisien tujuan dari fungsi basis kita kalikan dengan vektor B inverse-nya tadi ya. Sekarang kita tahu bahwa posisinya basisnya itu adalah X3, X1, X5 dan X6. Ini tidak boleh berubah ya. Kalau berubah maksudnya urutannya begitu. Anda nggak boleh nulis X1 dulu baru X3 karena nanti bisa pusing algoritmanya. Nah, maka dengan cara seperti ini kemudian kita dapatkan bahwa koefisien fungsi tujuan dari variabel basisnya tersebut adalah 0, 3, 0, 0. Ini tidak lain adalah miliknya X3, ini X1 ya. Ini adalah X5 dan ini adalah X6. Sehingga kalau Anda melakukan pengalian itu dengan cara apa? Mengalihkan koefisien fungsi tujuan dari variabel-variabel basis tadi dengan inverse-nya ya, dengan B inverse yang tadi ada itu kita bisa cek gitu, side by side. Ini kalau kita mengalihkan dengan Excel-nya tadi ya. Ini misalnya kita punya CB besar ya. CB besar ini adalah 0, 3, 0, 0. Maka kalau kita dapatkan pengali simpleknya, maka ini kan ukurannya kan adalah 1 kali 4 ya. Kemudian kalau Anda kalikan ini adalah 1 kali 4. Sorry. Ya, 1 kali 4. Kemudian ini Anda kalikan ini adalah 4 kali 4, maka ini adalah ukurannya 1 kali 4 juga. Ya, maka di sini kita bisa kalikan matriks multiplier. Yang ini pertama. Yang berikutnya adalah koma. Kemudian yang ini Ctrl Shift Enter ya. Maka ini sama. 0 setengah 0, 0. Itulah hasilnya, hasil perkaliannya. Anda kalau mau bisa mengalihkan secara manual juga tidak terlalu sulit ya. Maka di sini adalah 0 kali 1, 0 kali 0, 0, 0 terus gitu. Sorry, 0 kali 1, 3 kali 0, 0 kali 0 terus sehingga 0, kemudian 0 kali minus 0,5, 0, 3 dikalikan setengah adalah 3/2 dan seterusnya ya. Oke. Di sini kemudian kita akan lihat begitu ya. Bagaimana tahapan selanjutnya adalah memeriksa koefisien fungsi tujuan relatif ya. Di situ kalau kita lihat ya. Tadi kan kita dapatkan bahwa ini nilainya adalah 0, kemudian 1,5, 0, 0. Sehingga kalau sekarang kan gini, posisinya kan adalah basisnya adalah X3, X1, X5 dan X6. Berarti kan non basisnya adalah X2 dan X4 gitu kan. Nah, sekarang kalau kita masukkan X2, maka dia adalah koefisien fungsi tujuan dari X2. Itu nilainya adalah 2. Kemudian kita kurangkan dengan pengali simplek, kita kalikan dengan apa? P2 tentu saja kolom yang bersesuaian dengan P2.
dengan variabel keputusan yang kedua. Ini adalah ini P2. 2 1 1 1. Oke. Kemudian di sini kalau kita kalikan ya, kemudian kita kurangkan terhadap 2, maka ini hasilnya kan adalah ini 0 ya, ditambah 1,5, kemudian ditambah 0. Jadi ini hasilnya adalah 1,5. Berarti adalah di sini kita akan mengurangkan 2 dikurangi 1,5, maka nilainya adalah setengah. Ini pun sama. Ini dari mana? Ini tentu saja berasal dari kolom di matriks koefisien teknis untuk variabel keputusan yang keempat. Yang ini maksudnya P4 ya. 0 1 0 0. Oke. Jadi kalau kita kalikan, ini adalah 0, 1,5, 0 0 sama ya. Berarti yang di sini adalah 0 juga dikurangi 1,5 sama dengan minus, ini bukan 1,5 tapi ini bukan setengah tapi 1,5 minus 1,5. Artinya apa? Kalau kita memasukkan X2 dia non basis ya menjadi basis, maka fungsi tujuannya akan bertambah setengah. Kalau kita memasukkan X4 dia non basis menjadi basis, maka fungsi tujuannya justru berkurang 1,5. Tentu saja kita tidak mau untuk melakukan ini, karena permasalahan kita adalah permasalahan maksimisasi. Kita ingin mendapatkan solusi yang setinggi-tingginya. Kita tidak ingin justru solusinya tersebut turun. Ya. Maka di sini yang sudah pasti kita akan memilih X2 untuk menjadi variabel basis. Dan di sini ini udah jelas ya, karena ada variabel non basis yang kalau dia dimasukkan itu dia akan menambah fungsi tujuan, maka solusi saat ini belumlah optimal. Sehingga apa? Nanti dia akan selesai, dia akan optimal pada saat penambahan koefisien fungsi tujuannya itu semuanya sudah negatif untuk masalah maksimisasi. Kalau untuk masalah minimisasi tentu saja sebaliknya. Oke? Tadi variabel yang masuk basis adalah X2 karena koefisien fungsi tujuannya koefisien fungsi tujuan relatif ya, atau baris C bar 2. Jadi kalau Anda lihat ya, C bar 2-nya tersebut dia paling positif. Itu kalau kita berbicara yang masuk basis. Karena ada yang masuk basis, pasti harus ada yang keluar basis. Nah, di sini di mana yang akan keluar basis? Ini pun sama tadi. Kita melakukan ya perhitungan begitu. Dari mana perhitungannya tersebut? Yang pertama, kita kan tujuannya apa? Tujuannya kan untuk mengetahui rasionya. Rasionya merupakan vektor B kita bagi dengan P, tadi yang masuk basis kan adalah P2, maka vektor P2 bar. Ya. Dari mana kita dapatkan vektor B bar tersebut? Dia di sini adalah ya, tidak lain adalah matriks yang sudah di-inverse tadi, ya, yang bukan di-inverse, yang sesuai tahapannya tadi. Kita kalikan dengan konstanta ruas kanan. Ya, itu hasilnya sama dengan tadi kita hitung di Excel. Ya. Tadi kalau kita lihat ini kan sama ya. Ini 1 min setengah 0 0 1 1 0, kita kalikan dengan konstanta ruas kanan 2 4 5 2. Itu. Sehingga sekarang kalau kita menghitung ya, kita ingin menghitung P2 bar gitu. P2 bar ya. Maka di sini pun sama. Kalau ini kita copy gitu ya. Ini kita copy. Kemudian kita mengalihkan dengan tadi P2-nya itu dari mana? Itu saja dari elemen matriksnya tadi ya. Ini kalau kita kopikan dulu, nilainya kan adalah 2, ini P2 bar ya maksudnya ya.
bar. Yang di sini adalah P2 saja. Maka nilainya adalah 2, 1, 1, 1. Jadi kalau kita kalikan nilainya adalah, maka ini adalah matriks 4 dikalikan 4. Ini adalah 2 kali 1, maka adalah baris matriks yang pertama dikalikan dengan kolom vektor yang kedua. Ini baris yang pertama adalah 4, kolom yang kedua adalah 1, maka ukurannya adalah 4 kali 1. Kita blok dulu, 4 baris 1 kolom sama dengan matriks multiple. Kita lakukan perkalian array 1, koma, atau mungkin titik koma kalau di komputer Anda. Ini adalah array yang kedua, tutup kurung, Ctrl Shift Enter, ya. Maka ini adalah, kita lihat 1,5, setengah, 1,5 dan 1, ya. Sehingga kalau kita bagi sekarang, ya, di sini kita bisa lakukan pembagian secara langsung. 2 kita bagi dengan 1,5, 1,33. Oke, kita tarik, ya. Di sini rasionya yang paling minimum tentu saja adalah 1,33. Kalau ini 4 dibagi setengah 8, 5 dibagi 1,5 adalah 3,33, 2 dibagi 1, 2, ya. Dan di sini 1,33 ini miliknya mana? Tadi kalau kita kembalikan ke sini, ya. Kalau kita kembalikan ke permasalahannya, 1,33 ini berarti kan dia adalah X3, ya. Tadi kan urutannya adalah X3, X1, X5 dan X6, ya. Tadi kita menuliskan urutannya. Ini adalah X3, X1, X5 dan X6. Kan tadi kalau Anda masih ingat di iterasi yang sebelumnya, di sini tuh X4 dan ini kita ganti X1. Nah, sekarang X3 ini ternyata dia akan keluar basis, ya. Akan keluar basis. Nah, caranya tentu saja ada operasi lagi yang mirip tadi sudah kita lakukan di segmen sebelumnya, dan itu pada dasarnya menggunakan operasi baris elementer, ya. Oke, kita lihat sekarang. Ini adalah B inverse yang tadi sudah kita dapatkan dari perhitungan di tahapan sebelumnya. Ini adalah B inverse-nya tadi, 1 min setengah 00, 0 setengah 00, 1 min setengah 00, 0 setengah 00. Ini dari mana? Ini dari P2 bar, ya. Maka ini adalah P2 bar tadi, ya. P2 bar. Jadi karena di sini adalah pivotnya, ya. Karena di sini adalah pivotnya, maka di sini adalah bagaimana Anda membuat dia 1 dan yang lainnya sama dengan 0. Dan ini tentu saja tidak terlalu sulit kalau Anda sudah menguasai operasi baris elementer, sehingga menjadikan ini 1, ya. Ini tentu saja kita bagi dengan 3/2 atau kita kalikan dengan 2/3. Ini 3/2 kalau dikalikan 2/3 akan sama dengan 1. 1 kalau dikalikan 2/3 sama dengan 2/3. Min setengah kalau dikalikan 2/3 akan sama dengan min 1/3. Ini 0, ini 0, ya. Itu saya rasa sudah sangat jelas. Oke. Sekarang kalau kita masuk ke baris di matriksnya ini yang kedua, ya. Maka tentu saja pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenolkan ini, ya. Kita mengenolkan ini. Nilai yang di sini maksud saya. Maka tentu saja ini sama, ya, caranya pada saat Anda melakukan OBE tersebut. Maka setengah biar jadi 0 tentu saja harus kita tambah minus setengah. Nah, apa hubungan antara minus setengah dengan 3/2 gitu, ya. Nah, 3/2 itu tentu saja harus dikalikan berapa supaya bisa menjadi minus setengah. Nah, ini Anda bisa menghitung sendiri, ya. Saya tidak hendak mengajarkan lagi.
karena materi tentang operasi baris elementer sudah saya jelaskan sejak pertemuan ke-3, 4, dan 5. Di pertemuan ke-6 seharusnya Anda sudah menguasai dengan sangat baik. Oke, intisarinya adalah sekarang kita sudah mendapatkan matriks B inverse yang baru. Ini adalah 2/3, min 1/3, min 1/3, 2/3, dan seterusnya ya. Dan tadi sekarang miliknya ini sudah berbeda ya. Tadi ini yang awalnya adalah X3, kita ganti dengan X2. Ini X1, ini tetap X5 dan X6. Nah, inilah vektor-vektor basisnya. Sekarang variabel yang menjadi non basis dalam iterasi ini berarti kan dia adalah X3 dan X4. Ini adalah variabel-variabel non basis. Ya. Karena variabel basisnya sudah berubah, tentu saja koefisien fungsi tujuannya pun akan berubah pula. Di sini kalau kita lihat koefisien fungsi tujuannya, dia adalah kita punya untuk X2 itu adalah 2, untuk X1 dia sama dengan 3. Ya. Maka di sini bagaimana caranya kemudian ya. Maka ini sama, Anda sekarang mencari solusinya ya. Sekarang Anda mencari solusinya. Ini dari matriks yang tadi sudah kita lakukan OBE, Anda kalikan dengan konstanta ruas kanan. Atau kalau kita mau hitung supaya Anda terbayang begitu ya. Di Excel sekarang tadi kan ini ya. Ini adalah B inverse, ini kita kalikan dengan konstanta ruas kanannya kan tetap. Sekarang ini kita ganti semuanya. Yang ini masih sama, berarti saya ganti yang ini saja. Oke. Sekarang ini sama dengan 2/3 min 1/3 min 1 min 2 kita bagi dengan 3 ya. Kemudian ini adalah min 1/3 sama dengan 2/3, 1 sama dengan 1/3 ya. Kalau Anda lihat inilah hasilnya. Hasilnya adalah berarti ini adalah 4/3 adalah 1,33, 10/3 adalah 3,33. Ini adalah 15 seharusnya ya. Kalau dari hitungan saya 6812, kita lihat mana yang salah. 100, seharusnya tidak ada yang salah. Saya juga bingung kenapa hasilnya tidak sama. 0,617 Oke, mungkin ada beberapa kesalahan. Nanti kita cek ya. 0,15 2/3 itu betul. Kalau 2/3 0,167 ya, betul nggak sih? Ya, betul. Ini yang aneh 15, nanti kita cek ya. Nah, kemudian tentu saja sekarang Z-nya ya. Z-nya artinya apa? Z-nya Anda mengalihkan 2 dikalikan 4/3 gitu ya. Itu kita mendapatkan nilai Z-nya. Berarti sekarang Z-nya tidak lain adalah 2 kita kalikan dengan 4/3 ditambah apa? 3 kita kalikan dengan 10/3 dan sisanya 0 ya, karena koefisiennya 0. Makanya kalau Anda hitung ini adalah 8/3 ditambah 30/3. Maka hasilnya tidak lain adalah 38/3 ya. Itu kita berbicara sekarang solusinya 38/3. Nah, ini pun sama kemudian di tahap selanjutnya. Ini selanjutnya karena tadi saya sudah mencontohkan dengan Excel. Silahkan Anda lanjutkan ya kalau mau, saya tidak menghitung lagi. Karena logikanya kurang lebih adalah sama ya. Kemudian ya, di sini kemudian kita dapatkan pengali atau simplex multipliernya tersebut ya. Berarti di sini adalah kita punya yang di sini adalah CB, koefisien fungsi tujuan dari variabel basisnya tersebut ya.
Sekarang kan ini kepunyaannya siapa? Ini kan X1 ya. Ini kan adalah, ini X2 ya. Ini X1, ini X5, ini X6 ya. Ini adalah tadi B inverse atau yang sudah kita dapatkan di iterasi sebelumnya. Anda kalikan, inilah simplex multipliernya. Kemudian di sini ya. Berarti apa? Tadi kan karena di sini kita punya basisnya adalah X1, X2, X5 dan X6, maka yang menjadi non basis adalah X3 dan X4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita memasukkan X3 dan X4 ini ke dalam variabel basis, dampaknya bagaimana? Nah, karena X3 dan X4 dua-duanya merupakan variabel artifisial atau variabel dummy, ya, maka di sini bisa dimengerti kalau koefisien fungsi tujuannya dua-duanya tersebut bernilai 0, ya. Itu asal muasalnya. Jadi tidak ada yang dihafal ya. Lagi-lagi di sini semuanya berbasiskan logika. Ya, karena koefisien fungsi tujuannya sama-sama 0, maka 0 kalau kita kalikan dengan ini, maka ini kan tidak lain, berarti kan kalau kita kalikan ya antara vektor A dengan vektor B tersebut, maka kan adalah ini sepertiga ditambah 0 ya. Oke. 0 0 0. Maka di sini adalah bagaimana kalau 0 kita kurangkan dengan sepertiga, maka akan menjadi minus sepertiga. Kemudian kalau yang ini juga sama. Ini kalau kita kalikan gitu ya, maka ini adalah 0 ditambah 4/3 ditambah 0 ditambah 0 atau 4/3, maka ini 0 min 4/3 sama dengan min 4/3. Oke, artinya apa? Kalau kita memasukkan X3 menjadi basis, fungsi tujuannya akan turun. Kira-kira punya potensi turun sebesar minus 1/3. Kalau X4 yang menjadi basis dan dia sebelumnya non basis, masuk, koefisien fungsi tujuannya juga akan turun sebesar 4/3. Ingat bahwa masalah kita adalah masalah maksimisasi. Tentu saja kita sangat tidak mengharapkan penurunan fungsi tujuan. Justru Anda ingin mendapatkan fungsi tujuan yang setinggi-tingginya. Nah, maka ini merupakan sebuah alternatif yang tidak perlu dipilih karena akan memberikan kerugian bagi saya. Artinya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk masalah maksimisasi, pada saat koefisien fungsi tujuan relatifnya itu sudah negatif semua, maka disinilah Anda berhenti. Artinya solusinya sudah optimal, ya. Tidak bisa bergerak lagi, kalaupun mau dilanjutkan justru mendapatkan hasil yang lebih jelek. Oke? Di sini kita dapatkan bahwa berarti tadi solusi optimalnya ini tadi adalah urutannya X2, ini X1, ini X5, ini X6. Berarti kita mendapatkan sekarang X1 sama dengan 10/3, X2 sama dengan 4/3. Dengan Z-nya adalah 38/3. Anda bisa memasukkan ke koefisien fungsi tujuannya. Kalau kita tarik mundur lagi ke pertemuan minggu kedua mungkin ya, berarti ini kita berbicara sekarang, ini adalah produk cat ya, jenis 1. Saya lupa terus terang jenisnya. Mungkin cat interior ya. Anda bikin berarti cat interior 10,3 ton satu hari. Berarti yang di sini adalah cat eksterior. Anda bikin cat eksteriornya tersebut 4,3 ton dalam satu hari. Itulah implikasi manajerialnya. Dan kalau Anda membuat sekarang 10,3 cat interior dan 4,3 cat eksterior dalam satu hari, maka Anda akan mendapatkan keuntungan satu hari sebesar 38,3, saya lupa, dolar atau juta dolar atau apapun ya. Jadi intinya adalah kita sudah belajar bagaimana membuat keputusan berdasarkan
beberapa constraint ya, dan tadi kita menggunakan teknik metode simplex yang diperbaiki. Oke. Jadi di situ kita tadi sudah menggambarkan ya. Di sini kemudian kalau kita coba bahas apa sebetulnya keuntungan dari metode simplex ini perbaiki tersebut. Karena Anda menghitung hanya untuk variabel basisnya. Ingat, dari tadi Anda menghitung itu patokannya adalah B inverse. Yang mana di setiap iterasi jumlah variabel basisnya adalah 4. Kalau di metode simplex tabel yang sudah kita pelajari sebelumnya tersebut, kita selalu menghitung untuk 6-6-nya sesuai dengan jumlah variabelnya dari X1, X2, variabel keputusan yang utama. Kemudian kita punya 4 variabel dummy, X3, X4, X5 dan X6. Di sini sehingga Anda mengurangi waktu komputasinya pasti. Mungkin Anda berpikir ya, ini kan tidak terlalu berbeda jauh dengan simplex tabel yang sudah dikerjakan sebelumnya. Iya, karena dia hanya 2 variabel keputusan. Tapi bayangkan kalau misalnya Anda mengirimkan produk begitu ya. Produknya itu jumlahnya ratusan. Ada berapa variabel keputusannya? Tentu di situ harus kita hitung dengan cermat. Karena di sini hanya 4 yang dipertimbangkan, selain waktunya lebih cepat, tentu saja memorinya juga menjadi lebih hemat. Artinya apa? Pemakaian RAM-nya tersebut kalau kita berbicara dalam komputer ya. Jadi Anda hemat, Anda tidak perlu bekerja keras setiap saat. Maksudnya ada beberapa memori komputer yang bisa dihemat gitu ya. Maksudnya tidak harus dipakai semuanya. Dan nanti yang tadi yang sudah saya sampaikan pada saat awal sekali dari kuliah ini, pada saat nanti Anda belajar topik-topik lanjutan begitu ya, baik nanti teori dualitas maupun analisis sensitivitas, maka ini menjadi lebih mudah untuk pemahamannya dibandingkan kalau Anda tidak mengerti sama sekali tentang metode revise simplex ini. Oke. Sekarang kalau kita lihat ya, dari tadi kan kita membahas tabel simplexnya, kita membahas masalah matriks B inverse gitu ya. Sebetulnya B inverse itu representasinya yang di mana kalau kita berbicara metode simplex tabel. Ya. Tadi kita punya beberapa B inverse. Yang pertama kita tulis dulu ya. B inverse-nya adalah ini. Yang pertama sekali B inverse-nya adalah matriks identitas 1, 1, 1, 1 dan yang lainnya adalah 0. Nah, maka yang tadi saya tuliskan matriks identitas itu 1, 1, 0 itu tidak lain kan sebetulnya sama dengan apa? Sama dengan kolom-kolom yang bersesuaian untuk variabel basis di iterasi yang ke-0 pada saat kita membahas dengan metode simplex tabel. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, bagaimana bisa dihitung memorinya. Kalau awalnya kan OBE-nya kan Anda lakukan untuk semua ini, ya. Sekarang tadi hanya Anda lakukan untuk yang ini saja, ditambah memang yang ini ya, OBE untuk tadi kan kita memasukkan variabel 1 menjadi variabel basis. Jadi hanya 4 ditambah 1, 5. Hemat. Ya. Coba kalau misalnya Anda punya banyak variabel dummy gitu, itu kan bakal merepotkan. Kemudian mana iterasi 1 ya, 1 min setengah 0, 0, 0 setengah 0, 0, itu kan tadi kita berbicara B inverse yang di iterasi yang di sini. Ya. Ini kan kita berbicara B inverse yang ini, iterasi yang berikutnya 1 min setengah 0, 0, 0 setengah 0, 0, 0 setengah 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Ini kan sama 0 setengah 1, 0. Kita lihat yang tadi ya, 0 setengah 1, 0, 0, 0, 1. Ini pun sama. Jadi di sini kita hanya perlu untuk melakukan perhitungan begitu ya di 4 variabel ini ya. Berbeda dengan tadi, kok awalnya kan kita hitung untuk semuanya. Kemudian yang terakhir begitu ya, iterasi yang terakhir, iterasi yang sudah optimal, ini adalah B inverse yang terakhir tadi sudah kita dapatkan.
2/3, min sepertiga 00, min sepertiga 2/3 00. Kalau kita lihat ya, 2/3 min sepertiga, ini adalah, lihat B inverse-nya. Nih. 2/3 min sepertiga 00, min sepertiga 2/3 00, min 1 110 ya. Maka di sini adalah min 110, ini juga sama, min 2/3 sepertiga 01 ya. Min 2/3 sepertiga 01 ya. Dari sini kita sudah mendapatkan ya beberapa pengetahuan yang sangat menarik tentang metode simplex yang diperbaiki. Untuk selanjutnya adalah ini akan menjadi dasar nanti pada saat Anda belajar analisis sensitivitas dan juga dualitas ya. Jadi harap dipahami, mungkin ini bukan materi yang cukup mudah karena banyak sekali topik-topik yang terkait dengan aljabar linear yang harus Anda lakukan review ulang ya. Tapi ya memang seperti itu tugas mahasiswa. Kalau memang tidak sudah lupa ya silahkan dilihat lagi di materi-materi sebelumnya. Nah, saya kira demikian. Saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.